Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, para alim, para masyayikh, asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat kami hormati, wa nafsu bidzikri wa ta'zim, guru kami Al-Ustaz Arham Siddiq. Mestinya beliau yang isi, Pak. Karena beliau guru kami. Ada juga hadir malam hari ini Ketua Takmir dari Masjid Al-Muhajirin 1 Kepaon, Kiai Haji Abdul Ghani, dan juga perwakilan dari Al-Muhajirin 2, yaitu yang terhormat Kiai Haji Imam Sucipto, dan juga yang kami hormati Ketua Takmir dari Musalla Muhajirin 2. Oh, kebalik Bapak Imam Sucipto Al-Muhajirin 3. Alhamdulillah. Al-Muhajirin 2 Kiai Haji Mustafa. Saya sendiri Musalla Al-Muhajirin 4. Berarti malam ini paket komplit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan masjid dan musalla yang ada di Denpasar ini benar-benar menjadi benteng yang kokoh untuk umat Islam semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa para ustadz dan ustadzah TPQ Al-Muhajirin 2. Tadi sudah ada pembagian hadiah untuk para juarawan dan juarawati. Mudah-mudahan anak didik TPQ Al-Muhajirin 2 dijadikan oleh Allah anak yang saleh salehah, amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah, para bapak, para ibu yang hadir pada malam hari ini juga kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan hidayah dan maunah Allah kita malam ini bisa bersama-sama hadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Musalla Al-Muhajirin 2. Mudah-mudahan acara Maulid malam hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bisa menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sehat semua nggih? Sehat jasmaninya, Pak? Sehat rohaninya? Sehat kantongnya? Alhamdulillah nggih. Nggak usah khawatir kalau bulan Maulid ini. Ini sudah disediain jenengan ini. Ini ada pohon uang. Nggak usah rebutan nanti, kasihan yang kecil-kecil. Ini bukan uang biasa ini, sesuatu yang berkaitan dengan Maulid akan penuh dengan barokah. Uang ini karena sudah dibacakan selawat, maka insya Allah akan menjadi uang barokah. Jenengan yang ngambil nanti, itu jangan dibuat belanja, Pak, tapi disimpan di dompet. Insya Allah akan jadi tuyul nanti. Akan jadi magnet, maksudnya akan menjadi penarik dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jualan uang Maulid ini taruh di laci itu, tempat-tempat uangnya, maka insya Allah rizki jenengan akan melimpah barokahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah itu merupakan manusia sempurna, akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Beliau merupakan manusia sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, sempurna. Tidak hanya umat Islam, tapi di luar Islam pun juga mengagumi kesempurnaan beliau. Dalam kitab Tafsir Ar-Razi diceritakan pernah dulu ada seorang tokoh Yahudi, ini juga mengagumi terhadap istiqomahan beliau dan juga mengagumi akhlak beliau yang begitu luhur. Sampai Yahudi ini datang kepada Khalifah Umar ibn Khattab, karena pada waktu itu di zaman Khalifah Umar. Datang Yahudi ini, tokoh Yahudi, kepada Sayyidina Umar dan dia mengatakan, "Akhbirni ya Umar an akhlaqi rasulikum." Wahai Umar, ceritakan kepada kami bagaimana keindahan akhlak Rasulmu, bagaimana keindahan akhlak nabimu, kata tokoh Yahudi ini. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, wahai tokoh Yahudi, kalau kamu bertanya tentang akhlak Rasulullah Sayyidina Muhammad, maka itu merupakan sesuatu yang sempurna, yang tidak bisa diungkapkan dengan sekedar kata-kata. Terus bagaimana Umar, kata tokoh Yahudi ini? Coba sampean datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, karena beliau merupakan juru adzan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal pasti banyak mengetahui bagaimana kebiasaan Rasulullah, bagaimana juga akhlak Rasulullah yang luhur. Silakan sampean datang kepada Sayyidina Bilal. Akhirnya tokoh Yahudi ini, Bu, Bapak semuanya, datang kepada Sayyidina Bilal. Sesampainya di Sayyidina Bilal, tokoh Yahudi ini bertanya, akhbirni an akhlaqi rasulikum. Wahai Bilal, kabarkan kepada kami bagaimana keindahan akhlak Rasulmu. Sayyidina Bilal juga tidak bisa menjawab apa-apa. Beliau menjawab seperti jawaban Sayyidina Umar Al-Khattab, bahwa keindahan Rasulullah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah, wahai tokoh Yahudi, datanglah kamu kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Karena Sayyidah Fatimah merupakan putri kesayangan Rasulullah. Pasti Sayyidah Fatimah itu banyak tahu bagaimana kebiasaan Rasulullah, termasuk bagaimana akhlaknya Rasulullah. Karena penasaran, akhirnya tokoh Yahudi datang kepada Sayyidah Fatimah. Sesampainya di Sayyidah Fatimah, bertanya ini tokoh Yahudi, wahai Fatimah, ceritakan kepadaku bagaimana akhlak ayahmu. Sayyidah Fatimah pun tidak bisa menjawab apa-apa. Beliau malah menjawab, wahai tokoh Yahudi, akhlak Rasulullah, akhlak ayahku itu benar-benar luhur, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu ingin tahu bagaimana kebiasaan, bagaimana akhlak Rasulullah, silahkan kamu datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali itu dikatakan oleh Rasulullah, beliau merupakan babul ilim. Rasulullah pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Silakan datang kepada Sayyidina Ali. Mungkin Sayyidina Ali bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan sampean. Datanglah tokoh Yahudi ini kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sesampainya di hadapan beliau, Yahudi ini bertanya, wahai Ali, saya sudah datang kepada Sayyidina Umar, saya sudah datang kepada Sayyidina Bilal, bahkan saya sudah datang kepada putri Rasulullah Sayyidah Fatimah. Ini terakhir saya datang kepada jenengan. Saya harap jenengan bisa menjawab pertanyaan saya. Akhbirni an akhlaqi rasulikum. Saya penasaran terhadap akhlak Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, wahai tokoh Yahudi, kalau kamu pengen tahu bagaimana keindahan, bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah, coba saya juga pengen tanya sesuatu sama sampean. Apa itu, kata tokoh Yahudi? Coba jenengan ceritakan bagaimana keluasan dunia ini, bagaimana keindahan dunia ini, dunia yang kita tempati ini. Kemudian Yahudi mengatakan,
hada la yatayassar. Wahai Ali, pertanyaan yang sampean lontarkan itu juga merupakan pertanyaan yang tidak mudah. Sayyidina Ali menjawab, kalau dunia saja jenengan gak bisa menjawab, lalu bagaimana saya menjawab Rasulullah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad atas perangai yang luhur yang tinggi. Dunia dikatakan dalam Al-Quran, kul mata'ud dunya qalil, katakan bahwa kenikmatan dunia itu qalil, sesuatu yang sedikit. Kalau yang sedikit saja kamu nggak bisa, wahai tokoh Yahudi, bagaimana aku bisa menjawab Rasulullah yang dikatakan dalam Al-Quran beliau itu luhur dan tinggi. Ini kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita dengan sosok seperti ini, apa tidak mungkin kita cinta kepada Rasulullah? Bisa cinta nggih? Insya Allah. Kalau tidak cinta nggak mungkin nggih jenengan hadir ke tempat ini. Kalau tidak cinta nggak mungkin sampai ninggalin rumah, sampai ninggalin kesibukan masing-masing. Kita semua hadir ke tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saya tanya sekarang, cinta Rasulullah itu hukumnya apa, Pak? Wajib nggih? Sepakat? Ibu-ibu, cinta Rasulullah hukumnya apa, Bu? Kok nggak jawab? Takut kayak ini. Wajib nggih? Karena itu merupakan lambang keimanan, nggih. Orang itu akan disebut sempurna imannya kalau dia bisa cinta kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna, kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian wahai umatku sampai aku lebih dicintai olehnya daripada bapaknya, anaknya, manusia semuanya, bahkan daripada pasangan kita masing-masing. Bapak-bapak kira-kira cinta Rasulullah apa istri, Pak? Nggak jawab karena ada ibu-ibu ini. Ibu-ibu, cinta Rasulullah apa suami, Bu? Harus lebih mencintai Rasulullah. Cinta Rasulullah itu harus melebihi segala-galanya. Jadikan cinta kepada Rasulullah itu cinta paling atas nih. Baru setelah itu suami dan anak. Kalau kita bisa mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya, maka berarti kita sudah mencapai kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman ini akan semakin sempurna kalau disertai dengan cinta kepada Rasulullah. Makanya ini maksud dan tujuan dilaksanakannya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar semakin sempurna iman kita kepada Allah, semakin sempurna, semakin cinta kepada Allah. Dulu di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kenal Pak Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Pak? Pernah dengar namanya? Apa baru sekarang? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu yang ngarang Diba itu loh, Pak, okay? Yang dibaca tadi itu. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qattu ya wajha sururi ya nabi salam Allah ya Rasul salam alaika salam alaika salawatullah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ngarang namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di zaman beliau pernah ada seorang anak kecil, Bapak Ibu. Anak kecil ini luar biasa, mempunyai kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam nih. Kita jangan menyepelekan anak kecil, bisa jadi anak kecil juga mempunyai cinta yang tinggi kepada Rasulullah. Kemarin itu sempat beredar nih video, kalau nggak salah santri Dalwa nih. Ada anak kecil selawatan sambil sesenggukan Ustaz, sambil nangis nih. Sempat viral nih. Iya. Saya husnudzon mungkin anak kecil ini sedang merindu, sedang kangen sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi juga kangen sama ibunya mungkin ya. Sambil nangis sesenggukan luar biasa pas sholawatan. Anak kecil bisa jadi mempunyai cinta yang tinggi. Ini juga terjadi di zaman Syekh Abdurrahman At-Tibai. Ketika beliau bersama rombongan mau berangkat ke Madinah, mau ziarah ke makam Rasulullah, ada anak kecil nyamperin beliau, "Wahai Imam, kemana tujuan jenengan sekarang?" Beliau menjawab, "Saya dan rombongan ini mau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalian umrah juga." Kemudian anak kecil ini bilang, "Wahai Imam, boleh nggak saya ikut? Saya juga kepengen ziarah kepada Rasulullah. Saya juga kepengen megang kuburan atau makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," kata anak kecil ini. "Saya rindu kepada Rasulullah." Bagaimana jawaban Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai? "Kamu masih kecil lah. Kamu kalau sudah ada gede baru boleh ikut nanti. Kalau kamu ikut, ini pasti ngerepotin saya dan rombongan nanti. Karena perjalanan ke Madinah itu berminggu-minggu. Kamu kalau nanti mau mandi atau mau gimana, mau tidur akan merepotkan kami. Jadi kamu gak usah ikut," katanya. Kata Syekh Abdurrahman, "biar nanti kalau sudah agak gede kamu boleh ikut." Karena gak diperbolehkan, anak kecil ini gak maksa Pak. Kemudian beliau berangkat bersama rombongan. Setelah beliau sampai di kota Madinah, beliau kaget sekali. Karena ternyata anak kecil yang gak boleh ikut itu ternyata ada di hadapan beliau. Pas di hadapan beliau, kaget beliau Syekh Abdurrahman. "Loh, kamu kan gak boleh ikut, kok sekarang ada di sini? Kamu ikut siapa?" "Loh, saya ikut rombongan jenengan Syekh Abdurrahman." "Lah terus kamu ada di mana?" "Saya itu Syekh Abdurrahman karena gak bisa nahan kerinduan saya kepada Rasulullah. Akhirnya ketika jenengan nggak memperbolehkan saya ikut, saya ngumpet di salah satu peti jenengan." Ngumpet Pak, karena sudah nggak tahan, ingin ketemu, ingin ziarah ke makam Rasulullah. Kata Syekh Abdurrahman, "Kalau itu saya nggak heran. Yang saya herankan itu kita kan berminggu-minggu di jalan, kalau lapar kita makan. Kamu kemana? Kamu gak makan, kamu gak lapar," kata Syekh Abdurrahman At-Tibai. "Kita berminggu-minggu." Kemudian bagaimana anak kecil ini menjawab, "Wahai Imam, kerinduan kami mengalahkan segala-galanya. Kami sudah tidak merasakan lapar lagi, karena yang ada dalam hati kami, yang ada dalam pikiran kami hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini Pak, kalau sudah kangen, kalau sudah cinta, maka bisa mengalahkan segala-galanya ini. Gak ikat makan kayak kita dulu masih pengantin baru nih. Biasanya seharian di kamar terus gak mau keluar-keluar. Bener Pak? Disuruh makan kadang gak mau, kadang udah kenyang katanya. Karena sudah senang, udah happy. Jadi anak kecil ini gak makan, saking kangennya kepada Rasulullah. Akhirnya setelah kejadian itu, Syekh Abdurrahman bersama rombongan termasuk anak kecil ini ziarah ke makam Rasulullah. Setelah ziarah, anak kecil ini ngambil tanah yang ada di sekitar makam Rasulullah. Diambil itu tanah, kemudian beliau nanya kepada Syekh Abdurrahman, "Wahai Imam, apakah tanah ini yang pernah diinjak oleh Rasulullah?" "Benar," kata Syekh Abdurrahman At-Tibai. "Di sekitar ini adalah tanah yang pernah diinjak oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian tanah itu dicium Pak, lalu anak kecil ini pingsan dan meninggal dunia. Ini saking gak bisa menahan rasa rindunya kepada Rasulullah. Ada kan orang yang
gara-gara asmara sampai meninggal dunia gitu. Saking kangennya sampai meninggal dunia. Ada yang seperti itu? Oh, kalau ada itu berarti mati syahid, itu berarti Pak. Iya. Iya, ada memang dalam keterangan kitab Ustaz, kalau mati karena isyku, karena kangen, itu termasuk mati syahid. Gitu. Tapi ada dua syarat yang dikategorikan mati syahid. Ada dua syarat. Pertama, in affah, kalau dia itu bisa menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senang sama seseorang, kita bisa menahan diri, nggak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai sudah pegang-pegangan gitu, atau yang lain-lainnya, maka nggak jadi syahid ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, in katamah, kalau dia itu menyimpan, memendam perasaannya. Jadi perasaan itu kalau nggak diungkapkan, kemudian dibawa mati, maka matinya dikategorikan mati syahid. Anak kecil ini karena sudah tidak bisa nahan kecintaannya, kerinduannya kepada Rasulullah, akhirnya dia meninggal dunia di saat dia mencium tanah yang ada di sekitar kuburan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu Syekh Abdul Rahman berangkat ke Mekah umrah, Pak. Setelah selesai umrah, beliau teringat sama anak kecil ini. Beliau mengatakan anak kecil itu anak luar biasa. Anak kecil itu anak yang mempunyai kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah. Saya ingin ziarah ke makamnya. Jadi beliau balik lagi ke kota Madinah dan beliau mencari makam anak kecil itu. Subhanallah, Pak. Makam anak kecil ini ternyata semakin dekat kepada makam Rasulullah SAW. Yang awalnya agak di belakang, semakin geser ke depan, semakin maju, mendekati makam Sayyidina Muhammad SAW. Tambah kagum ini Syekh Abdul Rahman. Wahai anak kecil, kamu dalam keadaan mati pun tetap merindu kepada Rasulullah. Makammu semakin dekat kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan perayaan Maulid ini akan semakin menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak kecil luar biasa ini. Di kitab Husnul Muhadarah itu juga ada penjelasan tentang kehebatan anak kecil. Di sana disebutkan khamsu hisalin law kanat fil kibar lakanu auliya. Ada 5 sifat yang dimiliki oleh anak kecil yang bila dilakukan oleh orang dewasa seperti kita ini, Pak, maka kita mudah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi wali, Pak? Hah? Ini sudah wali semua nih. Tapi wali murid. Ada 5 sifat yang dimiliki oleh anak kecil yang kalau dipraktekkan oleh kita orang dewasa ini, maka kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kita akan menjadi aulia, waliyun min awliyaillah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang pertama apa? Kebiasaan anak kecil yang kalau dilakukan oleh orang dewasa maka dia akan menjadi wali. Pertama, la yahtamuna birrizqi. Itu anak kecil. Anak kecil tidak pernah pusing, tidak pernah khawatir dengan urusan rezeki. Bener enggak, Pak? Gitu. Mana ada anak kecil pagi-pagi mau kerja, ada? Enggak ada gitu. Nah, ini kalau kita praktekkan, Pak, oleh orang dewasa, maka insya Allah jadi wali. Maksudnya bukan enggak kerja, bukan. Maksudnya kita itu enggak perlu khawatir dengan rizki, karena kita yakin yang menanggung rizki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil mereka itu yakin ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Orang tuanya. Kita juga ada yang nanggung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja tetap berikhtiar, tapi tetap berkeyakinan bahwa yang berikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan, tidak perlu mengkhawatirkan rezeki. Lah ini kalau kita praktekkan,
maka insya Allah kita menjadi waliyun min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi wali nggih? Mudah-mudahan setelah pulang maulid ini jadi wali semua nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kebiasaan anak kecil kalau dipraktekkan sama orang dewasa akan jadi wali. Idza maradu la yashkuna ma'a rabbihim. Ketika mereka sakit, anak kecil itu mereka tidak mengeluh sedikit pun. Kalau ada anak kecil sakit, mereka diam biasanya. Jarang ada yang mengeluh. Beda sama kita-kita nih. Kalau kita sakit dikit sudah ngeluh, update status biasanya. Ada yang gitu, Bu. Sakit sedikit update status. Kebanyakan mengeluh, kebanyakan mengeluh. Ini susah jadi orang wali. Anak kecil gak pernah mengeluh. Lah kalau kita praktekkan oleh orang dewasa, tidak pernah mengeluh kalau sakit, maka insya Allah akan diberikan pangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengeluh ya. Kalau sakit itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang aduh sakit lagi. Padahal kalau dihitung Pak, antara sakit dan sehat banyak mana? Sehatnya pasti. Jangan pernah mengeluh dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu untuk mengangkat derajat kita. Amin. Atau untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam keterangan itu Pak, kalau orang dikehendaki sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu mengutus 4 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambil sesuatu dari orang tersebut. Pertama, yang diambil oleh Allah dari orang sakit adalah selera makan. Makanya kalau orang sakit terasa pahit, benar? Dikasih bakso nggak mau, pahit. Dikasih soto, sate, terasa pahit karena memang diambil selera makannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenengan Pak, kalau jenguk orang sakit, bawa makanan yang ngabisin bukan yang sakit biasanya. Siapa? Yang nungguin itu. Enggih, yang praktis itu bawa duit kata Pak Haji ini. Insya Allah bisa lebih membantu untuk membayar rumah sakit atau obat-obatnya gitu. Kalau bawa makanan ya habis juga, tapi yang ngabisin bukan yang sakit. Yang sakit udah gak mikir makan gitu. Yang sakit udah diambil selera makannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang diambil oleh Allah adalah kekuatannya. Sehingga kalau orang sakit gak bisa ngangkat barang-barang berat, gak bisa bekerja. Biasanya kalau bekerja dia izin karena memang lemes. Diambil kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang diambil oleh Allah adalah nur wajahnya. Sehingga kalau orang sakit kelihatan gimana Pak? Pucat gitu. Pucat, tidak berseri-seri lagi. Biarpun pakai bedak merek apa, tetap kelihatan pucat Bu. Itu kalau orang sakit memang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nur wajahnya. Yang keempat yang diambil oleh Allah adalah dosa-dosanya. Makanya kita husnudzon kepada Allah. Kalau dikasih sakit berarti ini untuk mengampuni dosa-dosa saya, mungkin seperti itu Pak. Berarti semakin lama sakit, semakin banyak dosa yang diampuni. Sampean pengen lama apa yang sebentar sakitnya Pak? Sebentar aja. Tapi pinginnya yang banyak diampuni dosanya gitu. Alhamdulillah, insya Allah karena hadir ke majlis taklim seperti ini, hadir ke majlis maulid seperti ini, insya Allah banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan kesembuhan kepada hamba ini yang sakit, semuanya dikembalikan. Selera makannya dikembalikan, kemudian kekuatannya juga dikembalikan. Terus apalagi? Nur wajahnya yang asalnya pucat kelihatan berseri-seri lagi. Namun sifat Rahman Rahimnya Allah tidak mengembalikan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana terus dosa-dosa kita itu? Ada yang mengatakan
kalau dosa-dosa kita itu Pak dilemparkan ke laut katanya Pak, kemudian berubah wujud menjadi buaya. Jadi dosa itu Pak kalau diwujudkan oleh Allah maka berbentuk apa? Buaya. Jenengan sama buaya berani nggak? Hah? Mau tak kasih pekerjaan nyikat giginya, tak kasih gaji 5 juta mau? Hah? Buaya kan menyeramkan. Begitupun dengan dosa. Kalau ditampakkan sama Allah maka penuh buaya ini tubuh Pak. Siapa yang mau dekat kita ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi anak kecil nggak pernah mengeluh ketika sakit. Lah kalau ini kita praktikkan oleh orang dewasa, maka Allah akan berikan dia pangkat kewalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wa ya'kulu ta'am mujtami'in. Anak kecil itu kalau makan suka ngumpul, suka bareng-bareng. Oke, benar? Mereka kadang beli permen satu bertiga, kadang beli apa makanan temennya 4 berempat. Mereka suka makan bareng-bareng. Kalau kita yang dewasa kira-kira gimana? Hah? Apalagi lagi dapat makanan yang enak nih, nggak mau bareng-bareng nih. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng itu ada keberkahan tersendiri Pak. Kalau para nabi itu nggak pernah beliau itu makan sendirian, nggak ada. Kalau Nabi Ibrahim, beliau itu nggak dapat teman makan, beliau keluar, beliau cari sampai beberapa kilometer demi mendapatkan keberkahan makan bareng. Makan bareng-bareng bisa mendatangkan keberkahan, bahkan bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pangkat kewalian di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau orang wali itu nggak ada yang makan sendirian, nggak ada. Kalau ada orang sering makan sendiri, sulit jadi orang wali itu. Orang wali pasti seneng makan bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang keempat, wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'. Anak kecil itu ketika merasakan ketakutan maka mereka cepat nangis. Coba kalau ada anak kecil kita marahin, langsung mereka gimana biasanya? Nangis. Menandakan hati mereka lembut hatinya. Beda sama kita ini. Kita kalau dimarahin gimana kira-kira Pak? Tambah marah biasanya ini. Begitupun dengan para wali itu subhanallah mudah nangis. Insya Allah orang-orang yang mudah nangis ketika sholawatan, ketika berdoa, bisa jadi itu merupakan waliyun min awliyaillah, karena Allah berikan dia hati yang lembut. Kalau kita bisa praktikkan ini, bisa praktikkan kebiasaan anak kecil kalau takut gampang nangis, maka insya Allah kita akan mendapatkan pangkat kewalian di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gimana? Kita kalau bisa gampang nangis Pak. Bahkan kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis nggak apa-apa. Pura-pura nangis dulu sehingga kita gampang untuk nangis, tapi nangisnya karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut karena kreditan atau macam-macam Itu beda lagi, itu beda bab itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kebiasaan anak kecil yang kalau dipraktekkan sama orang dewasa akan menjadi salah satu wali Allah adalah wa idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Anak kecil itu kalau sedang berantem, biasa kan anak kecil gitu, main berantem, mereka tasara'u ila sulhi, cepat untuk berdamai. Paginya berantem, sorenya udah main lagi biasanya. Ini kalau kita praktekkan oleh orang-orang dewasa, kita berantem, kita berbeda pendapat, boleh, tapi nggak boleh lama-lama, harus cepat-cepat berdamai. Jangan sampai kita punya istilah sampai 7 turunan, ada nggak yang gitu? Ajaran siapa itu? Itu pasti bukan ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Kita boleh beda pendapat, boleh berseteru, tapi jangan lama-lama untuk kita
beda pendapat itu jangan lama-lama untuk kita tidak berdamai. Segera berdamai, segera suluh, segera minta maaf, segera memaafkan juga ini. Karena kita itu diajarkan oleh Rasulullah untuk saling maafkan. Ini sekarang temanya meneladani. Allahumma shalli ala Muhammad. Meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah seperti yang kita tahu itu beliau sosok pemaaf. Bukan hanya kepada orang Islam, kepada orang di luar Islam pun beliau sangat maafkan. Mudah-mudahan dengan kita bermaulid malam hari ini kita semakin bisa meneladani akhlak Rasulullah, bisa semakin cinta kepada Rasulullah, bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan kelak bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang barakah, dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Hadirallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.